waktu, marilah kita ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan atau yang menjadi deretannya ini yang kedua. Silakan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan dibawakan oleh perwakilan kepala sekolah SMP Negeri 2 Sukasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat kepada Ibu Guru beserta sahabat usaha SMP Negeri 2 Sukasari, yang saya hormati juga CGP Angkatan 10, Ibu Nurniasi Pak Aulia, yang pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sekolah tercinta kita ini SMP Negeri 2 Sukasari dengan acara yang luar biasa. Mudah-mudahan di siang hari ini kita mendapatkan mendapatkan materi tentang budaya positif dari CGD kita, dan diharapkan dengan pemberian materi ini akan memberikan perubahan kepada sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dalam hal budaya positif. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan menularkan kepada guru-guru yang lain yang belum mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan terketuk hatinya, tergerak hatinya untuk bersama-sama bergerak ya, berubah ke arah yang lebih baik. Tentunya kita akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Juga kita akan meningkatkan dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan nanti kita akan mengikuti pemaparan dari Ibu Nuni seperti apa. Kemudian mudah-mudahan yang terpenting adalah dari pemaparan apa yang disampaikan oleh Ibu Nuni
yang penting adalah bagaimana penerapannya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berkolaborasi dalam mengaplikasikan, menerapkan budaya positif ini di sekolah kita sehingga nantinya akan dapat menumbuhkan karakter positif bagi seluruh warga sekolah, terutama bagi peserta didik. Demikian sambutan dari saya. Untuk semangat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Silakan mengikuti semuanya, ikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Suci Rahmawati SPD yang sudah memberikan sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Zainal Falah SPD. Kami persilakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Zainal Falah SPD yang sudah membacakan doa. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 yang akan dibawakan oleh Ibu Nuni Asifa Aulia SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif. Tak lupa juga sholawat serta salam. Marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita mendapatkan samaan. Pada hari ini saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih dari
tugas dari program guru penggerak yang sedang saya jalani, yaitu tugas modul 1.4 tentang aksi nyata diseminasi budaya positif ya. Mungkin kata budaya positif ini sudah sering kita dengar Bapak dan Ibu, dan hal itu mudah-mudahan, cuman mungkin kita belum menggali terlalu dalam apa itu budaya positif. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit ilmu yang sudah saya dapati dari hasil mempelajari modul-modul di program guru penggerak ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, budaya positif itu berarti merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang universal. Universal di sini artinya umum, yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawabnya. Di sekolah kita mungkin sudah ya, dari dulu juga kita itu tentang budaya positif itu sudah mengenal, bahkan sudah mengimplementasikannya. Mungkin kita harus lebih menggalinya lagi kan, karena kan anak didik kita itu tidak hanya mendapatkan dari kita ya, masukan dari kita di sekolah. Anak didik kita itu di sekolah itu hanya beberapa jam, dari jam 7 sampai jam kurang lebih jam 3 gitu ya. Nah, kebanyakan selebihnya itu di rumah. Mungkin kita juga sudah maksimal menerapkan hal-hal yang positif di diri kita, di yang kita punya, yang kita bisa kepada mengimplementasikannya kepada anak didik kita. Tapi mereka juga punya lingkungan yang setidaknya mempengaruhi dari karakter siswa tersebut ya. Pada kesempatan ini, konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, pada kesempatan ini yang ingin saya share ya, kepada Bapak dan Ibu semua ya, kita sharing saja. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol guru. Yang keenam tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Untuk kita ke yang pertama. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Maksud dari paradigma baru mungkin seperti Bapak dan Ibu yang sudah diketahui ya, sudah mengetahui bahwa kita dalam belajar atau dalam menyampaikan ke murid itu ada dua ya. Ada berpihak pada guru dan berpihak pada murid. Artinya berpihak pada guru itu apa? Mungkin sebelum ada penyegaran-penyegaran kita baik langsung atau tidak langsung, baik sadar atau tidak sadar, kita itu mengajar itu guru itu dimasukkan pada subjek ya. Jadi segala sesuatu itu ilmu itu dari kita, gitu kan, segala sesuatunya ya. Nah, seiring dengan perubahan zaman ya, banyak hal yang kita gali, banyak ilmu-ilmu yang didapat. Ternyata hal tersebut itu tidak bisa dikatakan salah ya. Nah, maka ada paradigma baru yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Apa itu pembelajaran berpihak pada murid? Nah, di sini kita sebagai guru itu tugasnya seperti yang filosofi KHD itu, kita itu tugasnya menuntun ya, mengarahkan ya. Jadi si anak itu sudah punya dasar dengan karakternya masing-masing. Kita sebagai guru tinggal menggali ya, kemampuan anak itu di bidang apa, dan kita mengarahkan, menggali dan mengarahkan. Itu disebut dengan menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya poin yang kedua, selanjutnya yang ini share di sini, yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang umum dan memiliki motivasi di dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Maksud dari positif di sini, saya di sini sudah dari 2005 ya, kurang lebih 19 tahun ya. Saya rasa penanaman disiplin positif ini sudah tertanam ya. Cuman mungkin akan lebih baiknya untuk ditingkatkan ya. Contohnya di sini mungkin yang hal-hal yang umum ya, karena kan kalau siswa itu katanya meniru ya. Ya, guru itu artinya digugu dan ditiru. Nah, berarti kita itu sebagai role model ya. Ya, menjadi contoh teladan ya. Alangkah baiknya mungkin yang kita contohkan itu hal-hal yang baik ya. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat mungkin ya, dari hal yang seperti kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Nah, dimulai misalkan dari pembiasaan upacara bendera ya. Nah, tidak hanya mungkin siswa yang melakukannya, kita juga sebagai guru ikut juga upacara bendera ya. Nah, alhamdulillah itu sudah terlaksana di kita ya. Hari Selasa pembiasaan yang biasa kita lakukan dari pukul 7 sampai 7.30 itu yaitu membaca surat pendek dan melafalkan Asmaul Husna, dan ditambah dengan ya motivasi pagi ya, motivasi pagi kita kepada anak-anak kita, anak
penting sekali menurut saya, karena kalau sesuatu yang baik itu tidak bisa langsung, ya, seperti kita makan pedas, ya. Sekarang makan langsung terasa, ya. Nah, iya betul. Tapi kalau hal yang itu continue, ya. Jadi ada istiqomahnya, jadi terus, ya. Kamu bosan mungkin, ya, terus gitu, ya. Walaupun dalam perjalanannya itu penuh pengendalian emosi, ya, tantangannya luar biasa. Itu yang harus kita terus tingkatkan, ya. Pembiasaan yang selanjutnya yaitu literasi, ya, literasi berbudaya, sama seperti visi kita, yaitu berbudaya, membudayakan anak didik kita untuk berliterasi, membaca, ya, karena itu penting sekali. Karena kalau anak kurang literasinya, nanti dalam pemahaman soal dan sebagainya akan tidak paham, ya, nanti misalkan pertanyaan A, jawabannya bisa jadi B, ya. Nah, itu yang ingin kita semua lakukan, ya. Selanjutnya hari Kamis. Hari Kamis itu diisi dengan pembiasaan senam bersama, ya. Senam bersama membangun jiwa yang sehat dan kuat, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, insya Allah jiwa kita juga kan sehat, ya. Dan diakhiri dengan hari Jumat, ya, biasanya dipimpin oleh Bapak Ustadz Omar Zainal, melakukan sholat duha. Dan kalau kita ada kegiatan atau melaksanakan suatu kegiatan yang menurut kita itu besar, maka kita diadakan yang namanya istighosa. Nah, Bapak dan Ibu, itu merupakan pembiasaan yang menurut saya harus terus dipupuk, ya. Iya, pupuk sehingga nanti kita akan biasa, kan? Akan terbiasa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti akan tercipta anak didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tentang nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai yang kita sepakati bersama, ya. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu sudah universal, itu umum, ya. Bahwa itu kan betul, itu tadi diyakini benar, bagus, gitu, ya, ansah, ya, seperti itu. Nah, saya memberikan ada di sini 3 buah contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama jelas, ya, profil pelajar Pancasila, ya, ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis, ya. Terus menurut PYP atau Ibu Primary Years Program, itu nilai kebajikan itu terdiri dari toleransi, ya, setuju, ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus nilai kebajikan menurut keterampilan hidup atau life skill, ya. Yang pertama itu dapat dipercaya, sama, ya, dengan visi kita, ya. Yang kedua, lurus hati. Nah, menurut Ibu Bahasa Indonesia, lurus hati itu
ya Bu? Iya, iya berarti ke depan ya sesuai dengan pedoman mungkin ya, bahwa itu benar gitu ya, tulus hati. Selanjutnya pendengar yang aktif ya, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu sangat setuju sekali ya, karena saya yakin ibu bapak guru hebat di sini juga berdedikasi tinggi ya, berdedikasi tinggi dengan punya masing-masing punya pengalaman yang ingin diberikan, pengalaman yang baik ingin di-share, diberikan kepada anak didiknya. Poin yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, mungkin di sini banyak terjadi hal kesalahpahaman ya. Misalkan kita contohkan pada anak didik kita. Anak didik kita berdua misalkan ada sesuatu yang dia menyalahi peraturan atau keyakinan dari kelas. Nah, kita di sini tidak boleh langsung menjudge ya, atau langsung memvonis dengan hal-hal yang menurut kita itu tidak baik. Nah, kita harus tanya dulu apa yang melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut ya. Karena setelah dikaji, setelah diamati, ternyata mereka itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas itu, karena mereka itu untuk ini memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ada hal yang menurut mereka ini lebih penting, ini yang lebih harus didahulukan. Maka apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup ya, itu nomor 1. Di antaranya kita itu butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ya. Contoh di kita, anak murid kita tidak sekolah ya, dengan alasan tidak punya bekal gitu ya untuk ke sekolah. Mungkin di sana dia itu ingin memenuhi ini kebutuhan dasarnya bertahan hidup, untuk makan ya, minum, pakaian dan seperti itu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu yaitu kasih sayang dan rasa diterima ya. Di antaranya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Misalkan ada anak laki-laki mungkin karena dia ingin mencari perhatian, kadang ya suka jahil pada temannya dan sebagainya. Nah, mungkin diantaranya dia itu ingin perhatian ya. Iya, caper dong bahasa nama berenang, cari-cari perhatian ya. Nah, caper ya. Nah, itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya karena kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yaitu penguasaan ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan ditegur. Misalkan ada anak yang nilai ulangannya tinggi, kadang dia ingin diakuinya dengan mengejek temannya yang nilai ulangannya di bawah dia atau lebih kecil dari dia. Nah, si anak tersebut ingin menunjukkan bahwa dia itu memenuhi kebutuhan dasar ini, penguasaan ya.
ya, keinginan untuk dianggap ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat itu kebebasan ya. Terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya ya. Nah, ini sering terjadi mungkin ya, di antaranya dari anak-anak yang kadang-kadang suka menyalahartikan dengan arti membawa handphone ya, membawa gadget ketika kan kalau kita belum diperbolehkan setiap hari ya, mungkin di momen-momen tertentu seperti pada hari ulangan ya. Nah, disalahartikannya dengan ketika sudah tidak ulangan atau mereka itu suka menggunakannya dengan bermain game dan sebagainya. Nah, itu ingin memenuhi kebebasan ya, karena dia itu merasa sudah melaksanakan tugas ya, sudah selesai, maka tidak apa-apa, mungkin seperti itu ya dapat dilakukan oleh anak tersebut. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu untuk memenuhi kesenangan ya. Yang contohnya bermain, humor, antusias, dan tertawa ya. Ketika misalkan mengejek temannya, menyebutkan nama orang tua kadang ya, nah itu kan ada rasa apa? Nah, senang aja, apa sudah ya, resep ya, puas, tertawa, nah mungkin hal-hal yang seperti itu ya. Nah, itu 5 kebutuhan dasar yang melatar belakangi bahwa manusia itu atau nanti anak didik kita melakukan sesuatu ya. Selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, manusia atau anak-anak kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya ya. Mungkin diri kita juga ya, masing-masing mempunyai motivasi ya. Yang pertama motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, datang pagi-pagi, supaya tidak ditegur misalkan, supaya dibilang rajin dan sebagainya. Nah, mungkin motivasinya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut nanti kalau datang terlambat nanti dihukum ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata yang selama ini mungkin saya pahami, kalau kita memberikan reward atau penghargaan atau imbalan kepada anak itu akan lebih termotivasi gitu ya. Nah, setelah dikaji dan membaca beberapa literatur gitu ya, ternyata banyak hal yang negatif gitu ya dari sebuah penghargaan atau reward tersebut. Di antaranya anak juga bisa tidak termotivasi ya. Terus anak yang tadi tidak disebutkan ke dalam penghargaan tersebut juga, nanti dia itu akan merasa tidak dihargai ya. Nah, itu jadi kita menghindari apa yang dinamakan dengan penghargaan atau reward yang berupa materi mungkin ya. Kalau misalkan berupa pujian atau tepuk tangan dan sebagainya mungkin masih bisa masih bisa artinya dilakukan misalnya. Selanjutnya, motivasi yang diharapkan yaitu motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang harus datang dari diri sendiri ya, bahwa kita datang ke sekolah pagi itu motivasinya karena kita benar-benar ingin menerapkan disiplin ya, ingin menjadi contoh yang baik ya. Bagi siapa? Ya jelas bagi diri kita. Kalau bagi anak-anak didik kita ya, itu mungkin motivasi yang perlu, saya juga sama perlu dikaji terus ya, perlu
mudah-mudahan motivasi itu akan selalu ada ya di diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya tadi perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Nah, terkadang kita kalau menemukan tadi anak-anak yang menurut kita menyalahi peraturan kelas atau aturan atau keyakinan kelas, kita itu langsung menjelaskan dan sebagainya. Ternyata anak tersebut memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi. Nah, biasanya kalau tidak dikaji suka langsung efek gitu ya. Kita itu memberikan hukuman. Nah, di sini ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, misalkan ada anak yang datang terlambat, langsung kita udah, kamu misalkan lari 3 keliling lapangan, nah seperti itu misalkan ya. Terus yang kedua, hukuman itu yaitu siswa atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Selanjutnya bersifat satu arah, kumaha urang ya, oleh gurunya, tidak berkomunikasi dulu. Dilanjutkan dengan berupa hukuman fisik atau psikis lebih ke arah sana. Nah, sekarang kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan ya. Contoh misalkan sudah disepakati kalau ada siswa yang masuk terlambat ke kelas 5 menit misalkan, nanti konsekuensinya mengerjakan atau membaca dulu atau menjawab pertanyaan yang diberikan, misalkan seperti itu sudah disepakati ya. Selanjutnya tetap saja bahwa murid itu merasa tidak nyaman ya, ada rasa malu nanti dan sebagainya. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid ya, jelas karena kan itu peraturan yang dibuat antara guru dan murid, jadi otomatis si guru itu kalau itu menagih apa yang sudah disepakati, kalau dilanggar nah itu akan dimonitor terus oleh guru. Selanjutnya yang dinamakan dengan restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengadakan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau dalam restitusi, si murid itu kita ajak kolaborasi atau kita ajak ngobrol ya. Kita tanyakan dulu apa yang melandasi dia melakukan hal tersebut ya. Nanti dibahas di segitiga restitusi ya. Untuk selanjutnya yang kelima itu tentang posisi kontrol guru ya. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Apa sih arti dari itu semua? Kita aplikasikan ke dalam bentuk tindakan yang biasa dilakukan ya, atau dikatakan oleh kita. Nah, kita itu posisinya ada di mana? Mungkin seperti itu. Contoh dari kasusnya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, misalkan ya. Nah, kalau kita otomatis bilang, berdiri kamu. Nah, mungkin di sana posisi kita itu sebagai penghukum ya, tanpa menanyakan apapun langsung mengeksekusi atau memberikan hukuman kepada siswa ya. Dengan kasus yang sama,
Nah, terus guru itu bilang, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, jika seorang guru berkata demikian, maka guru tersebut atau kita itu berada di membuat merasa bersalah. Anak tidak nyaman ya kalau kita bicara seperti itu. Selanjutnya lagi kita bilang, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, ini posisinya sebagai teman ya. Dua lagi sama dengan kasus yang sama. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Biasanya kalau pemantau ini ekspresinya datang ya, karena dia itu sudah ada MOU dengan siswa gitu ya. Yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, dari kelima posisi kontrol itu, yang diharapkan atau yang ideal bagi guru itu yaitu sebagai manajer gitu ya. Memang perlu pengendalian emosi yang luar biasa ya bagi kita ya. Ketika kita dihadapkan dengan satu permasalahan yang langsung harus diselesaikan, tapi kita juga harus merunut kepada hal-hal yang boleh dan atau tidak boleh kita lakukan. Itu sangat luar biasa, itu sangat PR bagi kita. Mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Ya, dari pemaparan itu kita akan mencoba menjawab ya beberapa hal yang ada beberapa hal kasus atau pertanyaan ya yang ingin diberikan. Nah, ada kita itu di mana posisi kontrolnya ya. Nah, kalau kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, maka menurut Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan ini, kita ini ada di posisi kontrol apa? Menurut saya, dengan seorang guru mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti guru tersebut itu memposisikan diri menjadi membuat merasa bersalah si murid tersebut. Karena ini langsung menyerang ke apa ya? Ke psikis gitu ya. Ya itu gitu ya. Saya sampai tadi ini posisi guru yang buat si murid merasa bersalah begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ade ya. Menurut Pak Ade bahwa jika kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, menurut beliau ini posisi kontrol dulu sebagai pembuat merasa bersalah ya. Dilanjutkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Pembuat merasa bersalah ya. Yang kedua
kasih kepada Pak Asep. Menurut Pak Asep katanya kalau kita bilang atau berbicara kamu tidak pernah melakukannya, sekarang keliling lapangan menurut Pak Asep yaitu sebagai penghukum. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Nah, ya sebagai penghukum ya. Selanjutnya, nah kalau kita bilang ini, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, enggak, menurut Bapak dan Ibu, Oke, terima kasih untuk yang pernyataan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Saya kira ini guru memposisikan dirinya sebagai manajer di sini karena guru tersebut mempertanyakan lagi bagaimana siswa tersebut bisa dan mengajak siswa tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Terima kasih. luar biasa. Terima kasih Bu Eka ya. Jadi menurut Bu Eka ini sebagai posisi manajer ya, posisi yang paling ideal bagi kita sebagai seorang guru ya. Selanjutnya mangga. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Mangga. Enggak, Bu Suci. Bu Suci mangga. Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Saya mencoba menjawab ya. Ya. Ayolah lakukan demi Bapak atau demi Ibu. Itu lebih ke sebagai teman. Jadi memposisikan anak, posisikan kita sebagai teman ke anak. Kalau misalnya anak udah dibilang ayo demi ibu, berarti kan anak itu dianggapnya dekat sekali gitu dengan seperti anak ke orang tua, seperti anak ke orang tua, anak ke temannya, kita ke temannya gitu, seperti itu. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu buat Bu Suci ya. Jadi menurut beliau, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Ini kesannya lebih ke arah teman ya. Nah selanjutnya, kamu terlambat 10 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Maka Bapak Ibu. Ya, Pak Sep. Ini kan kamu terlambat 10 menit, lalu kemudian apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kalau saya di sini guru sebagai pemantau. Jadi gampangnya mah aturannya sudah jelas. Kemudian hukumannya sendiri atau misalkan konsekuensi dari hal yang dilakukan tersebut memang sudah terpampang. Ini dalam artian guru bertindak sesuai dengan aturan. Ya itu sudah benar. Ini juga sebenarnya sudah bagus. Namun yang murid tetap lagi gitu loh, dilakukan dengan hukuman apa ya, istilahnya adalah dia tetap akan merasa kalau minder. Beda dengan ketika yang tadi kalau sebagai manajer hal-hal seperti ini nggak akan ada ya. Jadi lebih kepada untuk murid memperbaiki diri sendiri. Kalau di sini memang udah tepat, tapi saya rasa sih masih kurang. Jadi di sini lebih kepada sebagai pemantau ya. Misalnya ada konsekuensi atau akibat dari yang telah dia langgar atau dia lakukan terkait dengan pelanggaran tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Asep ya. Iya. Jika seperti ini cenderung sebagai pemantau ya Bapak dan Ibu. Nah, alhamdulillah ya dari beberapa pertanyaan berarti insya Allah kita semua sudah paham ya atau mengerti kita itu berada di posisi
kontrol yang mana dan harus memposisikan seperti apa ya. Kadang-kadang kalau kita posisi kontrol kita sebagai teman itu bagus ya, bagus juga. Tapi kadang anak tersebut suka tidak tahu batasan ya, takutnya ya. Iya, SKSD gitu ya. Nantinya emang kalau penyampaian enak gitu kan, ngobrol dan sebagainya kalau kita diposisikan sebagai teman. Tapi tadi takutnya ketika anak tersebut tidak mengetahui batas-batasannya, walau bagaimanapun kita itu sebagai guru gitu ya, kadang anak tersebut juga lupa ya. Nanti dari bahasa dan sebagainya pun akan sama memperlakukannya sebagai teman gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan tersebut jika kita juga membuat apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas ya. Nah, dari keyakinan ada juga peraturan. Nah, mangga Bapak dan Ibu, adakah yang bisa memberikan perbedaan ya? Perbedaan antara keyakinan dengan peraturan gitu ya. Mangga. Menurut saya perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu, kalau peraturan itu sifatnya itu baku ya, terus sudah kita itu tidak bisa tawar menawar gitu. Terus biasanya kalau peraturan itu bersifat satu arah biasanya, tidak melibatkan murid biasanya dalam pembuatan peraturan tersebut. Sedangkan kalau dalam kelas kita itu melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Contohnya misal, kan biasanya kalau keyakinan kelas itu bersangkutan dengan kebenaran universal biasanya. Dan kebajikan maksudnya, kebajikan yang bersifat universal, yang dimanapun pasti itu akan berlaku. Gitu. Contoh, ingin dihargai, nah, itu kan pasti kan semua orang dimanapun pasti ingin dihargai. Nah dari itu kita dan muridnya membuat kesepakatan maunya apa nih, mau seperti apa nih. Nah bedanya di situ. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh guru biasanya tanpa melibatkan murid, dan kalau keyakinan kelas itu kita bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas yang harus sama-sama disepakati gitu. Jadi kalau kita melibatkan murid, otomatis murid juga akan merasa dihargai dan akan mematuhi apa yang sudah disepakati tersebut gitu. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih. Nanti ada tambahan dari Ibu Suci. Betul tadi kata Pak Ade ya, itu sudah jelas, cuman ditambahkan lagi untuk keyakinan kelas, kalimatnya berupa kalimat positif. Kalau peraturan kan ada seperti jangan membuang sampah sembarangan, ada kalimat negatifnya. Sementara kalau keyakinan kelas bisa diganti dengan menjaga kebersihan seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya harus berupa kalimat positif. Terima kasih kepada Pak Ade dan Ibu Suci ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa peraturan itu baku ya, terus dibuat sepihak, tidak ada kesepakatan mungkin seperti itu. Dan biasanya bahasanya juga cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang menurut kitab pada pembelajaran sekarang itu tidak mencerminkan budaya positif ya. Kalau keyakinan kelas itu yaitu peraturan yang disepakati bersama, dibuat bersama ya, demi kenyamanan, demi cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai dari kita sebagai warga yang ada di sana. Contohnya keyakinan kelas, supaya kelasnya nyaman, indah, tertib dan sebagainya. Nanti akan dibuatkan atau akan disepakati hal-hal apa saja yang diinginkan, baik itu dari guru maupun dari
siswa tentu saja dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, yang mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini keyakinan kelas udah tadi dibahas. Nah, sekarang tentang segitiga restitusi yang tadi ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Terus segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang diharapkan ketika seorang guru menyelesaikan suatu permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapan dari segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas ya. Nah, menstabilkan identitas itu bisa dengan yang pertama, kita bilang ke anak bahwa berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna ya. Atau ada juga misalkan Bapak dan Ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, itu kata-kata tersebut itu masuk ke dalam tahapan menstabilkan identitas. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, ya kalau bahasa Sunda mah direrepeh gitu ya. Ketika anak sudah ditanya melakukan apa, ya, terus kita rerepeh dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita bertanya kepada anak tersebut, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Kita menggali, ya. Menggali kenapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Itu divalidasi tindakan yang salah. Tapi tetap ketika anak sudah mengungkapkan bahwa dia seperti itu, kita juga harus memang ngerepeh diri gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang positif gitu ya, supaya anak tersebut katanya tidak jatuh harga dirinya gitu ya. Jadi bisa tetap survive gitu, tetap walaupun dia sudah melakukan kesalahan, kita ingin mendidik ke arah sana. Langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, anak tersebut sudah tahu kesalahannya, sudah mengakuinya. Kita harus mengarahkan anak tersebut ke intinya, fondasinya, bahwa dia itu sudah melanggar atau menyalahi keyakinan yang tadi kita sudah buat sebelumnya di kelas. Kita arahkan dia itu sudah menyalahi yang mana poinnya. Nah, terus kita tanyakan lagi ketika anak tersebut sudah menjawab, penting tidak poin yang sudah kamu langgar tersebut. Ketika si anak tersebut menjawab penting, ya, berarti anak tersebut sudah tahu bahwa dia melanggar dan dia sudah mau untuk memperbaiki karena yang dia langgar itu penting, sudah jelas, sudah dia bikin, dia langgar. Nah, kita akan mengarahkan ke arah sana, itu tahapan segitiga restitusi. Dan selanjutnya kita akan menanyakan juga, kamu nanti ke depannya akan seperti apa, mau perbaikinya seperti apa. Itu diharapkan tercetus dari anak ya. Kita menggiringnya ke sana, bukan dari kita, tapi kesadaran si anak untuk bisa memperbaikinya. Nah, kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi pada 2 kasus ya. Ya, nah dari garis besarnya bahwa ini pernah tidak sekolah kesiangan karena malamnya bermain games ya. Nah, saya tanyakan dan sebagainya. Ternyata dia menceritakan setelah hasil restitusi dia ingin memenuhi kebutuhan hidup, kesenangan ya, bahagia ya, bermain game sampai
larut malam ya. Dan alhamdulillah setelah diajak ngobrol dan sebagainya, tidak mengulanginya lagi ya. Itu diantara contoh dari penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang hebat, nah mungkin pemaparan saya yang mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua untuk mengimplementasikannya di sekolah kita tercinta ini, supaya sekolah kita jauh ke depan ya, berbudaya positif dan sesuai dengan cita-cita, yaitu sesuai dengan visi kita Teras Taman Budaya ya, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dunia Siva Aulia yang sudah panjang lebar memaparkan untuk diseminasi budaya positif angkatan ke-10. Baik, acara demi acara sudah kita lalui dan selesai sudah acara kita pada sore hari ini, yaitu diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 yang dibawakan oleh Ibu Dunia Siva Aulia. Dan alhamdulillah kita bersama-sama membacakan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Tahu peraturan? Tahu. Apa itu peraturan? Hal yang harus ditaati. Nah, kalau peraturan, apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu kalian tidak dilibatkan dalam pembuatannya, ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang, keyakinan itu nanti kalian semua akan dilibatkan. Diskusinya bagaimana, Bu? Nah, misalkan kalian ingin teman kalian atau ibu atau guru yang datang ke sini tidak datang terlambat. Nah, kalian tulisnya nanti, tapi tulisnya jangan seperti ini. Guru dan siswa tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kalimat negatif, ya. Dalam keyakinan kelas yang harus ditulis itu kalimat positif. Kita ganti kalimat yang tadi menjadi disiplin, ya. Nah, kalau sudah disiplin, berarti itu katanya sudah positif dan itu mencapai semuanya. Yang lain, misalkan kalian jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif. Coba ada yang tahu bagaimana cara merubahnya menjadi kalimat positif? Betul sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Bisa dipahami? Nah, ibu akan membagikan satu kertas, ya. Kalian tulis satu keyakinan kelas yang kalian inginkan, ya, yang kalian inginkan, kalian ingin disepakati oleh semua warga di kelas 8 ya. Bagian.
Ya, kalau kalian sudah selesai menuliskan, silakan kalian tempelkan di kertas yang ibu sediakan. Silakan. Nanti satu orang. Ayo, sambung. Ayo. Nah, ibu akan memilah yang hampir yang sama ya, yang sama-sama dari kalian, keinginan yang sama dari kalian nanti berarti kita akan ininya dari kesimpulannya. Dari hasil yang kalian tuliskan di sini, berarti terdapat beberapa kesepakatan kelas ya. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kenyamanan kelas. Yang keempat di sini suasana tempat kenyamanan ya. Kekompakan ya. Yang kelima berarti di sini diinginkan kebersihan ya. Itu ada 5 poin yang kita sepakati pada kesempatan pada hari ini ya. Terima kasih. Nanti ibu akan menyuruh menandatangani kesepakatan itu ya. Artinya apa? Kan nanti sudah dibuat seperti itu, keyakinan seperti itu. Ibu harapkan ada kesempatan dari diri kalian untuk melaksanakan